Shalom, saudara. Shalom. Siapa yang tadi malam hadir di ibadah raya? Saya boleh angkat tangannya. Dan siapa yang diberkati dengan khotbah dari Bapak Dosari tadi malam, boleh angkat tangannya. Jujur secara pribadi saya diberkati sekali tadi malam dengan sharing firman yang sangat mungkin membuka mata setiap kita, mungkin mengubah mindset kita, cara pandang kita tentang apa sih arti paksakan kehendak Tuhan dalam hidup setiap kita. Pagi ini saudara, kita mau sama-sama belajar dari kisah Musa dan bangsa Israel. Kenapa sampai pada akhirnya Tuhan menyertai dan laut terbelah menjadi dua, dan Tuhan membiarkan tentara Firaun akhirnya mati di tengah laut saat itu. Kita akan sama-sama buka dari Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 dari ayat yang ke-10 sampai 14. Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai 14 berbunyi seperti ini. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Atau apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Saudara, apa yang saya dapat, apa yang saya pelajari dari pembahasan pada pagi hari ini, ketika saat itu Tuhan menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel, dan Tuhan menyuruh Musa untuk berkemah di daerah Pi Harihot, ya, antara Migdol dan itu di tepi laut. Dan ketika Mesir dan Firaun mengejar bangsa Israel saat itu, dan ketika sudah hampir dekat jaraknya, dan apa yang terjadi saat itu, bangsa Israel protes. Tuh kan Musa, kenapa sih lu nyuruh kita semua keluar dari Mesir? Udah bener-bener kita di Mesir, ya kan, dapat makan, meskipun jadi budak, yang penting kita nggak mati saat ini. Tuh kan Musa, saya udah ngomong ketika masih di Mesir, jangan bawa kami, jangan bawa kami. Lebih baik saya di Mesir, lebih baik ini, lebih baik ini, lebih baik ini. Ketika saya baca tentang ayat ini, saudara, saya mengerti bahwa kadang kita pun juga menjadi seperti bangsa Israel, saudara. Tanpa kita sadar, ketika kehimpitan menyerang kita, ketika kita menghadapi yang namanya ketakutan, tanpa kita sadari, yang keluar adalah apa? Tuntutan dan protes dari mulut setiap kita. Tadi malam dijelaskan, yang namanya kehendak Tuhan, yang namanya memaksakan kehendak Tuhan, bukan dari diri kita lagi, tapi semuanya dari Tuhan. Protes, tuntutan, penawaran, itu yang selalu kita berikan atau kita keluarkan dari mulut kita kepada Tuhan. Kayak Pak Hadi tadi malam dengan jelas ngomong gini, bisa nggak kita kasih kertas putih kepada Tuhan? Tetapi terkadang ketika kita mengalami kehimpitan, kita mengalami ketakutan, kertas yang kita kasih tanpa sadar, itulah protes kita, tuntutan kita. Apa yang ada dalam pikiran kita kasih itu di hadapan Tuhan. Bangsa Israel, mereka merasa takut karena Mesir sudah dekat di sana. Dan akhirnya yang keluar apa? Tuh kan Musa, ngapain sih kamu bawa kita ke sini? Udah enak-enak di Mesir, meskipun jadi budak, udah. Yang penting kita nggak akan mati, dibunuh oleh tentara Firaun.
Tuh kan Musa, mereka menyalahkan Musa dengan apa yang Musa kerjakan terhadap bangsa Israel. Tapi Musa yakin dan Musa percaya bahwa Musa membawa bangsa Israel itu bukan karena kemauan Musa, bukan karena kehendak Musa, tapi karena kehendak Tuhan. Kita akan buka di ayat yang ke-1 dan ke-4. Keluaran 14, 1-4. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika Musa membawa kembali bangsa Israel untuk berkemah di Pi-hahirot, ini bukan kemauan Musa, Bapak Ibu Saudara. Tapi ini kehendak Tuhan. Ini kemauan Tuhan, dengan jelas dikatakan di ayat tadi kan. Bawa kembali dan biarkan aku Tuhan yang akan menyatakan kemuliaanku terhadap orang-orang Mesir. Dan biarkan aku Tuhan yang akan bertindak, yang akan bergerak, yang akan menyatakan semua atas orang-orang Mesir. Bagianmu cukup membawa bangsa Israel berkemah dan ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bangsa Israel tidak menyadari bahwa apa yang Musa lakukan itulah kehendak Tuhan. Itulah kemauan Tuhan. Tapi terkadang ketika kita dalam waktu-waktu yang istilahnya ada sesuatu hal yang mengganggu dan menghimpit dan membuat kita jadi takut, kita nggak sadar saudara bahwa ada penyertaan Tuhan atas setiap hidup kita dan juga bangsa Israel. Tuhan yang berfirman, Tuhan yang bertindak, dan Tuhan yang akan menyelesaikannya. Paksakan kehendakmu tadi malam dijelaskan dengan sangat jelas. Tapi terkadang kita sebagai orang-orang Kristen lupa saudara bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar dari setiap rencana kita. Kita punya Tuhan yang lebih dahsyat dari setiap kehendak kita. Dan kita punya Tuhan yang sanggup membuka jalan dalam hidup kita. Tapi kadang kita bandel saudara kan. Kita cari jalan sendiri, ya kan, kita cari jalan tikus. Sampai akhirnya kita gak menemu kehendak Tuhan dalam hidup setiap kita. Kehendak Tuhan akan membuka jalan untuk hidup kita. Kehendak Tuhan di ayat ini membuka jalan untuk bangsa Israel menjauh dari tentara Mesir. Selanjutnya apa? Kita sudah sering tahu ceritanya. Laut terbelah menjadi dua. Bangsa Israel lari masuk dengan sangat nyaman. Dan ketika tentara Mesir ada di tengah-tengah, laut yang tadinya kebelah jadi dua menutup kembali. Bangsa Israel sudah sampai di jalan yang baru yang sudah Tuhan kasih di ujung. Tentara Mesir masih di tengah-tengah laut. Akhirnya kembali hilanglah mereka. Musa sadar betul saudara bahwa apa yang Tuhan perintahkan itulah kehendak Tuhan buat bangsa Israel. Itulah yang Tuhan mau dikerjakan untuk bangsa Israel. Meskipun secara pikiran manusia saat itu, kenapa sih berkemah di tepi laut? Mungkin. Kenapa sih harus stay di sini? Udah tahu kita lagi dikejar-kejar, kenapa kita harus berhenti berkemah? Dan ketika melihat tentara sudah dekat, Tuhan, protes demi protes yang keluar dari mulut bangsa Israel saat itu. Sadar gak kita ini kadang seperti bangsa Israel sudah berseru, tetapi perbuatan kita tidak mencerminkan seruan kita kepada Tuhan. Saudara,
hari-hari ke depan saya percaya Tuhan akan buka jalan buat setiap hidup kita. Bahkan buat negeri ini saya sangat yakin Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dan kehendaknya dalam bangsa ini. Saya percaya saudara, ayo hari-hari ini jangan menjadi seperti bangsa Israel yang ketika dia takut, ketika dia terdesak, yang keluar adalah apa? Tuntutan dan protes ke Tuhan. Kita sama-sama tahu bahwa Tuhan yang memulai dan Tuhan yang akan mengakhirinya. Percaya saudara, percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita, meskipun kita diizinkan Tuhan seolah-olah diizinkan Tuhan ada dalam situasi terdesak sekalipun, percayalah itulah kehendaknya. Untuk apa? Untuk membuat hidup kita lebih dewasa secara rohani, saudara. Jangan menjadi seperti anak kecil yang selalu merengek, minta ini, minta ini, minta ini, dan minta ini. Tapi bersikaplah seperti orang-orang dewasa secara rohani yang mengerti dan tahu betul kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saya percaya, tadi saya ngomong bahwa ketika kita memaksakan kehendak Tuhan jadi dalam hidup setiap kita, maka ada jalan yang terbuka. Kita sering melihat kesaksian-kesaksian dari orang-orang, dari rekan-rekan kita yang pelayanan ke luar negeri, keluar kota. 2 minggu lalu Jos juga cerita di sini. Yang mungkin itu mustahil, dia harus ngakuin itu saat itu, tes segala macam. Tapi dia tahu dia berangkat itu karena kehendak Tuhan. Dan akhirnya apa? Jalan terbuka buat dia. Sama seperti hidup kita, saudara. Ketika kita tahu betul ada kehendak Tuhan dalam hidup kita, jalani. Saya percaya ketika kita seperti Musa, yang dia tahu dia dapat perintah dan itulah kehendak Tuhan, dan dia menjadi orang arif melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Akhirnya apa? Bukan cuma kehendak Tuhan yang jadi, tapi Tuhan kasih jalan yang terbuka untuk Musa dan bangsa Israel. Hari-hari ini saudara, ayo terus jangan sampai kendor iman kita. Biar setiap hari bawa kertas putih di hadapan Tuhan di saat kita berdoa setiap pagi. Bawa itu, Tuhan, apa yang kau mau, apa yang mau jadi kehendak-Mu, jadilah dalam hidupku. Karena kehendak Tuhan akan membawa kita kepada kemerdekaan. Tetapi kalau kehendak kita yang jadi, kita nggak akan tahu apa yang terjadi dalam hidup setiap kita. Jadilah seperti Musa yang mengerjakan, yang tahu betul bahwa itulah kehendak Tuhan yang harus dia kerjakan. Dan akhirnya dia berhasil membawa bangsa Israel keluar dari kepungan tentara Firaun. Karena apa? Karena ketika Tuhan yang berkehendak, jangan takut, Tuhan jamin sampai garis akhir. Hari-hari ini saudara, ayo terus minta dan doa, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidupku, apa yang harus aku perbuat. Cari itu, doakan itu, dan biar Tuhan sendiri yang akan bertindak dalam hidup kita. Kehendak Tuhan akan membuka jalan-jalan yang tertutup, akan terbuka untuk setiap hidup kita. Asalkan saudara, biarkan kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup setiap kita. Saya percaya hari-hari ke depan kita semua akan mengalami yang ajaib karena kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan.